Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma sorting, masih menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, untuk algoritma sorting sendiri secara visual nanti kurang lebih seperti ini ya. Dari data yang tidak beraturan nantinya akan menjadi sebuah data yang diurutkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Oke, untuk materi kita ya bisa dilihat ya di daftar isi ini ya. Nanti kita mulai dari pengantar, kemudian kita pelajari mengerti ini ya, pengertian algoritma sorting ya, kemudian jenis-jenis algoritma sorting ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan itu ya, jenis-jenis dari algoritma sorting itu sendiri ya. Dari sini ya, ini subnya, yaitu nanti ada bubble sort, insertion sort, selection sort, dan nanti ada merge sort ya. Serta yang terakhir nanti ada quick sort ini ya. Nah, kita mulai ke pengantarnya ya. Algoritma sorting atau pengurutan dan struktur data memiliki hubungan yang erat dalam pemrograman dan ilmu komputer. Kedua konsep ini saling terkait karena algoritma sorting digunakan untuk mengatur dan mengurutkan data yang disimpan dalam struktur data. Algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen data yang ada di dalam berbagai jenis struktur data, seperti array, linked list, stack, queue, ataupun yang lainnya. Misalnya, jika kita memiliki data yang disimpan dalam array atau linked list, kita dapat menggunakan algoritma sorting untuk mengurutkan data tersebut sehingga data tersebut tersusun dengan urutan yang sesuai. Dalam materi perkuliahan ini, kita akan memperjelas tentang algoritma sorting serta berbagai jenisnya ya. Oke, kita masuk ke pengertian algoritma sorting. Sorting adalah proses pengaturan ulang sejumlah data berdasarkan nilai kunci tertentu. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke yang terbesar. Nanti untuk yang terkecil ke yang terbesar itu nanti disebut sebagai ascending, atau sebaliknya descending, yaitu yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Dengan demikian, algoritma sorting adalah metode untuk mengurutkan data atau elemen-elemen dalam suatu kumpulan data secara teratur ya. Artinya nanti berurutan lah gitu ya. Dari yang terkecil atau yang terbesar ataupun sebaliknya. Algoritma sorting adalah konsep kunci dalam pemrograman yang bertujuan mengubah data yang tidak teratur menjadi data yang terurut dan teratur tentunya ya. Terutama untuk data numerik ataupun karakter. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis algoritma sorting. Yang pertama adalah bubble sort. Nah, bubble sort nanti secara visual kurang lebih cara kerjanya seperti ini ya. Dari kolom yang pertama ini ya, nanti kita kalau ini kita bandingkan ya, kalau kita mau dari yang terkecil ke yang terbesar ya, ini dibandingkan dengan ini ya, kalau ini lebih besar daripada yang ini maka dilakukan swap atau dipindah posisi ya, sehingga nanti bentuknya akan menjadi ini. Selanjutnya yang kedua ya, kita bandingkan lagi, kalau ini lebih kecil dari ini maka dia dilakukan swap juga sampai di sini, kemudian ini dilakukan swap juga ya, sehingga nanti yang terakhir ya, yang pertama ini dia akan menempati sesuai dengan posisinya, sehingga nanti di belakangnya sudah tidak ada nilai yang terkecil lagi. Kemudian yang kedua, kita bandingkan lagi yang ada di posisi yang ini ya, kita bandingkan dengan ini ya, kalau lebih kecil ya maka dilakukan swap lagi. Kemudian yang ini juga demikian ya, 6 sama 3 lebih kecil 3, sehingga nanti dilakukan swap lagi, sehingga nanti kalau dicek di sini ya, angka 6 sudah tidak lebih kecil daripada 7, sehingga nanti tidak perlu dilakukan swap lagi. Selanjutnya langkah yang ketiga ya, dilakukan pengecekan lagi apakah 3 lebih kecil daripada 4 ya. 3 lebih kecil daripada 4, betul ya. Kemudian kalau iya maka dilakukan swap ya, sehingga nanti kalau 4 dibandingkan dengan 6 dan 7 itu sudah tidak lebih kecil lagi, sehingga nanti tidak perlu dilakukan swap lagi, sehingga dari data yang kurang lebih seperti ini ya, 7, 6, 4, 3 dilakukan sorting menggunakan teknik bubble sort, maka dia akan mendapatkan urutan 3, 4, 5, 6 dengan 3 langkah tadi ya, dan masing-masing langkah itu melakukan pengecekan sejumlah data yang ada. Jadi ini pengecekannya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3, dan yang terakhir adalah 2 langkah saja ya. Nah, sehingga nanti kalau kita punya 4 data, setidaknya kita akan menempuh sejumlah 3 kali 2 kali 1 langkah ya. Tingkat tambah 2 tambah 1 langkah ya. Nah, konsep dasar dari bubble sort adalah seperti gelembung air yang bergerak secara berangsur-angsur menuju posisi yang tepat ya. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya.
Prosesnya melibatkan perulangan atau looping terhadap elemen-elemen struktur data yang belum diurutkan, di mana nilai dua elemen data dibandingkan dengan pertukaran dilakukan jika diperlukan. Nah, dan dilakukan pertukaran jika diperlukan. Bubble sort berhenti ketika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Nah, berikut ini adalah contoh kode ke-1 yang merupakan implementasi dasar sort yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini adalah yang bubble sort ya. Kita lihat contohnya, kita sudah persiapkan di sini ya untuk bubble sort, nanti kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, kita membuat sebuah fungsi untuk mengimplementasikan bubble sort ya. Kita buat function bubble sort ya. Kita mulai dari variabel n, itu menghitung ya dari inputan array parameter yang dimasukkan ke sini ya. Kemudian dilakukan perulangan ya, for i sama dengan 0, akan diulang secara terus menerus selama i nya lebih kecil daripada n-1 ya. Nah, n nya adalah jumlah arraynya ini -1 ya, dengan i++ ya. Kemudian cek lagi perulangan di sini ya, akan diulang terus ya, dari j sama dengan 0 ya, akan diulang terus selama j nya lebih kecil daripada n min i ya, min i -1 ya, dengan j++ ya. Selanjutnya di dalamnya akan membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya ya. Jadi array ke j ya, selama array ke j nya lebih besar daripada array ke j+1 ya, maka dilakukan proses pertukaran atau swapping tadi ya. Kita simpan dulu dalam ini ya, data temporer ini ya. Kemudian kita ambil array ke j nya ya dari array ini ya. Kemudian array ke j nya ya nanti diisi dengan array ke j+1 ya. Nah, kemudian array j+1 nya ditukar dengan nilai temporernya tadi, kemudian dia akan mengembalikan nilai array-nya. Ini dilakukan secara terus menerus perulangannya ya. Nah, kemudian kita akan implementasikan ya dengan membuat sebuah contoh data 64, 34, 25, 22, 11 dan 90 ya. Berikutnya kita jalankan di sini ya. Yang pertama kita lakukan include dulu datanya ya, data sebelum bubble sort ya. Ini kita include ya, kita jadikan sebagai sebuah string ya, dan kita pisahkan dengan koma dari array ini ya. Kemudian setelah itu kita jalankan datanya ya, kita lakukan sort ini ya, dan kita simpan dalam variabel data sorted ini ya. Kita jalankan fungsi bubble sort yang tadi sudah kita buat ini ya. Kemudian kita masukkan data yang tadi sudah kita persiapkan ya. Dan selanjutnya kita coba tampilkan lagi menggunakan echo include dipisahkan dengan tanda koma ya, sehingga nanti hasilnya bisa kita lihat ya, apakah nanti akan berhasil diurutkan dari data yang tidak teratur di sini ya. Oke, kita lihat ya di sini. Kita bekerja di folder 2024 struktur data untuk algoritma sort ya. Nanti yang bubble sort, nah hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Sebelum diurutkan datanya tidak teratur, tapi setelah diurutkan dia diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, nanti teman-teman kalau mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ya, nanti perbandingannya ini dibuat kebalikannya menjadi lebih kecil gitu ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Berikutnya kita lanjutkan ke itu ya, petunjuk yang ada di sini ya, biar penjelasannya menjadi lebih terstruktur ya. Oke, ini tadi ya sudah kita coba ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada penjelasan tambahan ya, bahwa dalam contoh ini kita memiliki sebuah fungsi bubble sort yang menerima array sebagai argumen. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma bubble sort dengan melakukan perulangan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen array saat diperlukan. Nah, setelah pengurutan data, hasilnya akan ditampilkan sebelum dan sesudah pengurutan ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini masih ada penjelasan ya. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses bubble sort ya. Tadi sudah dilihat sih ya. Kita dapat mengganti data dalam array data tadi ya, dalam yang ada di sini ya. Nanti kalau teman-teman mau coba ya, apakah nanti hasilnya akan berhasil mengurutan atau tidak ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu cara kerja dan contoh dari bubble sort. Selanjutnya adalah insertion sort ya. Oke, untuk insertion sort ya, kurang lebih nanti secara visual cara kerjanya seperti ini ya. Ini sebuah data yang tidak disortir ya. Kemudian nanti insertion sort ya, dia akan mulai membandingkan dari sini ya. Nanti ini dibandingkan ya. Kemudian nanti kalau memang ada yang lebih kecil ya, maka nanti dia dilakukan pertukaran di sini ya. Oke, nanti secara berurutan seperti itu ya. Jadi langkahnya kurang lebih untuk insertion sort ya. 1, 2, dari sini ke sini dulu ya, insertion sort ya, diurutkan terus ya. Kalau yang bubble sort tadi ya diurutkan per itu ya, per elemennya ya.
Tapi kali ini ya kita akan mengurutkan per ini letaknya. Yang pertama ini di sini dipastikan ya bahwa nilainya 8 dibandingkan dengan 4 lebih kecil, maka ini dilakukan pertukaran ya, sama swapping ya. Kemudian 8-nya dibandingkan dengan 6 ya di belakangnya lagi, sehingga nanti kalau 6 lebih kecil di swapping lagi, sehingga nanti 4 di sini ya, nanti dia akan ke sini ya, 6-nya akan menjadi 8. Kemudian dilakukan swapping lagi ya. Nanti perbandingannya tidak hanya di sisi sini saja kalau insertion sort ya. Selama 3 itu lebih kecil dari yang di sebelah kirinya, maka dia akan langsung diletakkan di sebelah kirinya seperti ini. Berbeda dengan bubble sort tadi. Kalau bubble sort nanti perpindahannya satu-satu ya, sedangkan nanti kalau insertion sort itu memungkinkan perpindahan lebih dari satu seperti ini. 3 langsung pindah ke sini ya. Nah, insertion sort adalah algoritma sorting yang sederhana, mirip dengan pengurutan kartu satu persatu ya. Algoritma ini nanti memilah data menjadi 2 bagian, yaitu yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Nanti yang sudah diurutkan ditandai dengan warna kuning tadi ya. Nah, proses iterasi dilakukan dengan memindahkan nilai elemen dan menyisipkannya ke tempat yang sesuai. Proses tersebut terus berlanjut sampai tidak ada lagi elemen tersisa di input. Sorting jenis ini cocok untuk mengurutkan data dengan jumlah sedikit ya, karena prosesnya tadi pembandingannya cukup banyak ya. Nah, berikut ini contoh kedua yang merupakan implementasi insertion sort menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Untuk contohnya insertion sort ya kurang lebih nanti seperti ini ya. Sama tekniknya kita membuat sebuah fungsi bernama insertion sort ya dengan parameter array ya. Kemudian kita akan membuat variabel n yang melakukan perhitungan ya berapa jumlah elemen dalam variabel array yang dimasukkan melalui parameter ini ya. Kemudian di sini dilakukan perulangan ya, dari i sama dengan 1 ya, akan diulang terus ya selama i-nya lebih kecil daripada n ya, dengan i++ ya. Kemudian kita mencoba menangkap k-nya, yaitu berupa array ke i-nya. Array ke i-nya itu k-nya itu berapa. Kemudian kita membuat variabel j juga ya, yaitu i-1 ya. Jadi nanti i-nya ini di -1 karena indeksnya itu untuk sebuah array itu dimulai dari 0. Sedangkan count itu nanti sejumlah elemen yang ada ya. Selanjutnya pindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari k ke posisi yang sesuai. Kita gunakan perintah seperti ini ya. While j lebih besar sama dengan 0 ya, dan array ke j-nya itu lebih besar daripada k-nya yang didapatkan di sini ya, maka array ke j plus 1-nya diganti dengan array j ya. Kemudian j-nya nanti diganti dengan j-1 ya. Kemudian di sini array ke j plus 1-nya diisi dengan k-nya yang ada di sini ya. Nah, ini seperti pertukaran sih ya. Kemudian dia akan mengembalikan array. Selanjutnya untuk prosesnya sama dengan sebelumnya ya. Di sini kita membuat sebuah itu ya data ya, dengan di dalamnya ada array ya. Nah, kemudian coba ditampilkan dulu data sebelumnya menggunakan insertion sort ya. Kemudian setelah itu coba diurutkan menggunakan fungsi insertion sort ya. Nah, setelah diurutkan kita lihat hasilnya apakah datanya nanti berhasil diurutkan ya. Oke, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya, insertion sort ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Insertion sort ya kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya. Tadi sudah bisa dilihat ya. Nah, dalam contoh tadi kita memiliki sebuah fungsi insertion sort yang menerima array sebagai argumen. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma insertion sort dengan melakukan iterasi untuk memindahkan dan menyisipkan elemen-elemen array ke posisi yang sesuai. Setelah pengurutan data, hasilnya akan ditampilkan sebelum dan sesudah pengurutan. Hasil keluaran dari program ini menampilkan data sejumlah dan data sebelum dan setelah proses insertion sort ya. Kita dapat mengganti dalam array data tadi ya, untuk menguji ya hasil dari fungsi yang kita buat tadi apakah berhasil mengurutkan data atau tidak ya. Kalau kita lihat datanya dari tidak terurut ya, kemudian menjadi terurut dari yang terkecil menjadi yang terbesar ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Selanjutnya adalah selection sort ya. Nah, selection sort seperti apa? Mari kita lihat ya. Untuk selection sort nanti langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita punya data acak seperti ini ya, 7542 ya, kemudian kita lakukan sorted array ya. Nah, nanti ini dipisah kalau selection ya. Duanya dianggap jadi sudah sorted ya, tinggal nanti ini unsorted atau yang belum diurutkan. Kemudian berikutnya langkah yang kedua ya, kita lakukan sorted lagi di sini ya, sorting di sini ya. Kita cari nilai minimumnya. Jadi dari sini tadi cari nilai minimumnya. Kemudian dari sini juga dicari nilai minimumnya lagi diletakkan di posisi yang
sebelah kanan dari nilai minimum sebelumnya ya. Jadi nanti tertata ya di sini 2, 4 ya, kemudian 24 dari minimumnya 5 ya, kemudian 5-nya ditaruh di sini. Kemudian yang terakhir 7 dia ditaruh di sini juga. Oke, untuk selection sort nanti kurang lebih ilustrasi kerjanya seperti itu ya. Oke, kita lihat penjelasannya di sini. Algoritma selection sort melibatkan beberapa iterasi untuk seleksi elemen-elemen struktur data ya. Nah, dalam setiap iterasi, elemen dengan nilai terkecil atau terbesar dipilih dan ditukar ke posisi yang sesuai dalam array. Perbandingan dan pertukaran hanya dilakukan pada indeks pembanding dan pertukaran fisik terjadi setelah proses selesai. Nah, berikut ini adalah contoh ketiga yang merupakan penerapan selection sort menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Oke, kita lihat di sini untuk contoh selection sort ya. Untuk konsep programnya sama ya, kita membuat sebuah fungsi, kemudian kita membuat contoh data yang bertipe array ya, kemudian kita coba jalankan fungsi tersebut untuk menata sebuah data array yang kita persiapkan ya. Nah, untuk kode fungsi selection sort nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi mirip-mirip dengan sebelumnya. Yang pertama dilakukan adalah menghitung ya inputan array ya di dalam fungsi tersebut sejumlah berapa ya. Kemudian dilakukan perulangan ya. Dari i sama dengan 0 sampai diulang terus ya selama i-nya lebih kecil daripada n-1 ya. N-nya dari sini ya. Dengan iterasi i++ ya. Kemudian kali ini tidak menggunakan perbandingan seperti sebelumnya ya, tapi kita langsung menggunakan min index ya sama dengan i ya. Selanjutnya kita cari indeks elemen terkecil dari sisa array ya, yaitu dengan melakukan perulangan seperti ini ya. For j sama dengan i+1 ya. Nah, jadi perulangannya dari j sama dengan i+1 akan diulang terus ya selama j-nya lebih kecil daripada n dengan j++ ya. Jika array ke j-nya lebih kecil daripada array min indeksnya ya, maka min indeksnya nanti akan didapatkan di sini. Min indeks sama dengan j-nya. Nah, jadi selama ini diulang terus ya dari j sama dengan i+1 ya, diulang terus ya, akan diperbandingkan terus di sini ya. Selama j-nya lebih kecil daripada array min index ya, maka min indeksnya akan diisi dengan j-nya. Kemudian berikutnya akan dilakukan proses menukar elemen terkecil dengan elemen pertama dalam sisa array, yaitu pertama kita tampung dulu dalam variabel temporary ya, kemudian di sini array ke i-nya ditampung di temporary. Nah, kemudian array ke i-nya ya diisi dengan array min indeksnya yang kita dapatkan dari sini ya, yang sudah diproses di sini ya. Kemudian ya array min indeksnya diisi dengan array ke i tadi yang sudah kita tampung di data temporary ini ya. Nah, ini kemudian akan diulang terus ya dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n-1 ya. Kemudian bagian terakhir ya dia akan mengembalikan nilai array yang sudah diurutkan menggunakan proses perulangan yang ada di sini ya. Selanjutnya implementasinya mirip-mirip ya, kita tidak membahasnya lebih lanjut ya. Kita langsung aja coba diimplementasikan dan kita lihat hasilnya ya. Oke, selection sort nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini data tidak teratur menjadi sebuah data yang lebih teratur, diurutkan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar ya. Kurang lebih nanti seperti itu ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, tadi sudah didemonstrasikan ya. Ini ada penjelasan tambahan. Dalam contoh ini kita memiliki sebuah fungsi selection sort yang menerima array sebagai argumen atau parameter ya. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma selection sort dengan melakukan beberapa iterasi. Dalam setiap iterasi, elemen dengan nilai terkecil dalam sisa array dipilih dan ditukar ke posisi yang sesuai ya. Jadi dicari yang terkecil dari kelompok array yang belum diurutkan. Setelah itu mengurutkan data, hasilnya akan ditampilkan sebelum dan sesudah pengurutan ya. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses selection sort. Kita dapat mengganti data dalam array data tadi ya, array variabel $data itu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Algoritma selection sort cocok untuk mengurutkan data dengan jumlah sedikit hingga menengah ya, karena prosesnya cukup canggih lah dibandingkan dengan proses-proses sebelumnya yang membandingkan satu persatu ya. Nah, ini sebenarnya prosesnya ya lebih panjang karena perulangannya sebenarnya lebih banyak ya, terhadap data-data yang dianggap belum teratur tadi ya. Selanjutnya adalah merger sort ya. Nah, untuk merger sort ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Data nanti dibagi menjadi dua ya. Kemudian nanti dari sini diambil yang terkecil. Nah, ini dibagi dua lagi, diambil yang terkecil ya. Sehingga nanti didapatkan urutan 5, 6, 12 seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. 5 ya, 5, 12 ya. Ini baru dibandingkan dengan ini jadi 5, 6, 12. Kemudian pecahan yang kedua ya, 10, 9, 1 ya. 10-nya dipisah ke sini, 91-nya di sini dibandingkan ya, sehingga nanti urutannya menjadi 19. Sedangkan 10-nya dia tetap seperti ini ya,
Kemudian ketika dibandingkan dengan ini maka dia 1910. Kemudian berikutnya dibandingkan lagi antara ini dengan ini ya, sehingga kita akan mendapatkan urutan 1, 5, 6, 9, 10 kurang lebih seperti ini ya, 1, 6, 9, 10, 12 ya. Kurang lebih nanti ilustrasinya seperti itu untuk merger sort ya. Oke, kita lanjut ya. Merger sort digunakan untuk mengurutkan array dengan nilai acak dengan cara mengurutkan sebagian dari array terlebih dahulu sebelum mengurutkan seluruh array. Algoritma ini mengikuti pola divide and conquer dengan membagi data menjadi kelompok-kelompok kecil, membandingkan dan menggabungkannya secara keseluruhan. Merger sort ya cocok digunakan untuk mengurutkan data dalam jumlah besar ya, karena dipisah-pisah seperti itu ya. Nah, berikut ini ya contoh keempat yang merupakan penerapan merger sort dalam bahasa pemrograman PHP ya. Kita langsung lihat ke contohnya di sini aja ya. Sama dengan sebelumnya ya, tapi di sini ya ini lebih panjang ya kodenya ya. Merger sort ya, kita membuat sebuah fungsi seperti itu ya. Di sini kita hitung ya arraynya berapa ya. Selama arraynya lebih kecil sama dengan 1 ya. Jika arraynya lebih kecil sama dengan 1 maka dia akan mengembalikan array ya. Karena kalau 1 ya berarti tidak usah diurutkan lah ya. Kemudian langkah berikutnya adalah memecah array menjadi dua bagian ya, itu middle ya, count array dibagi menjadi dua ya. Kemudian leftnya adalah array slice ya, arraynya kita pecah ya, array tadi ya, dimulai dari 0 sampai ke middle. Kemudian yang right-nya itu dilakukan array slice lagi ya, dari array ya, dari ini ya, terhadap arraynya ya, dimulai dari middle sampai yang terakhir ya. Kemudian menggunakan rekursi untuk memisahkan dan menggabungkan kembali ke dua elemen ya. Nanti yang kedua ini ya, leftnya itu merger sort ya, left ini ya, left tadi kita panggil di sini sebagai ini ya, sebagai parameter ya di inputan di sini, sehingga nanti ini dipecah-pecah terus ya menggunakan rekursi ya. Dia akan menjalankan pemecahan di sini. Dia akan menjalankan pemecahan di sini ya, kecuali nanti nilainya 1 ya, nanti tidak dipecah lagi ya. Kemudian sama ya, nanti dijalankan ya reg-nya merger sort ya, kemudian reg tadi ya, array yang pecahan yang kedua nanti dimasukkan ke sini ya. Kemudian dilakukan terus ya, karena ini merupakan rekursi ya. Kemudian bagian terakhir adalah menggabungkan dua bagian yang telah diurutkan ya, sehingga nanti left dan right-nya digabungkan dari pengurutan ini ya. Nah, fungsi merger sendiri ya, dia memanggil fungsi yang ada di sini. Ini bukan fungsi bawaan PHP ya. Fungsi untuk menggabungkan dua array yang telah diurutkan, kita tampung dalam result array kosong ya. Kemudian left indexnya sama dengan right index sama dengan 0 ya. Kemudian dilakukan ini ya, perulangan ya. While left index lebih kecil daripada count left ya, dan right index lebih kecil daripada count right ya. Kemudian dilakukan pemeriksa di sini ya. If left index lebih kecil daripada right index ya, maka resultnya ya akan diisi dengan left index ya. Kemudian left index plus ya. Tapi jika tidak lebih kecil ya, artinya nanti ini yang lebih besar ya, maka dia akan melakukan menjalankan ini ya, resultnya right-nya diisi dengan right index ya, karena yang lebih besar ditaruh yang ada di sebelah kanan ya. Kemudian bagian terakhir ya, return array match ya, resultnya adalah array slash ya, left, left index ya, kemudian array slash ya, reg, reg index ya. Ini menjalankan array merge ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kemudian untuk contoh implementasinya mirip-mirip dengan yang lainnya ya. Disediakan ini ya, data array kosong ya. Kemudian coba ditampilkan dulu ya. Data array tidak beraturan ya. Kemudian ditampilkan dulu ya. Kemudian coba dijalankan merge sort ya. Setelah itu ditampilkan hasilnya. Bagaimana hasilnya? Kita lihat dulu ya. Di sini merge sort kurang lebih hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Berhasil lah ya. Untuk detailnya teman-teman nanti bisa cek ya di materi kita ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah quick sort ya. Tapi sebelum membahas tentang quick sort, mari kita bahas dulu yang terakhir tadi tentang merge sort ya. Merge sort itu ada pembahasannya di sini ya. Dalam contoh ini kita memiliki dua fungsi, yaitu merge sort untuk mengimplementasikan algoritma merge sort dan merge untuk menggabungkan dua array yang telah diurutkan. Nah, algoritma merge sort ini mengikuti pola divide and conquer ya, dengan memecah array menjadi dua bagian, mengurutkan kedua bagian tersebut, dan kemudian menggabungkan kembali. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses merge sort.
Kita dapat mengganti data dalam array dolar data tadi ya sesuai dengan kebutuhan kita, atau teman-teman kalau mau mengujinya ya dengan berbagai kondisi data, coba aja. Algoritma merge sort sangat cocok untuk mengurutkan data dengan jumlah yang besar ya, karena prosesnya juga cukup canggih menggunakan rekursi tadi. Yang terakhir adalah quicksort ya. Nah, untuk quicksort nanti kurang lebih caranya seperti ini ya, mirip-mirip dengan merge sort tadi ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan ya, kita lihat yang ketiga ini ya. Kemudian ya, kita dilakukan pemeriksaan ya. Apakah yang di sebelah sini lebih kecil daripada 3? Kalau ya, dia dibiarin ya. Kemudian di sini dicek lagi ya. Nah, yang lebih kecil nanti dia dipindah ke sini. Nah, ini yang lebih kecil daripada 3, ya. Kemudian 3-nya berarti tetap ada di sini, tidak ada perpindahan yang ke sini, pojok ke sini ya. Kemudian yang lebih kecil daripada min 6 ya, tidak ada lagi di sini ya. Jadi 6 dia tetap ada di sini ya. Tapi kalau yang ini juga apakah ada yang lebih besar, juga tidak ada ya. Sehingga nanti untuk 8 dan 9 pengecekannya cuma di sini ya. Apakah ada yang lebih besar daripada 8? Kalau tidak ada ya nanti ditaruh di sini. Ya, kalau min 6 enggak dilakukan pemindahan, tapi kalau 8 iya ya. Kemudian yang di sini juga demikian ya. Yang untuk yang min 1 ada tadi 2 ya. 2-nya nanti tadi dipindah ke sini ya. Kemudian yang apakah ada yang lebih kecil daripada min 1 ya, tidak ada lagi. Sehingga nanti min 1-nya tidak pindah ya. Tapi kalau antara min 6 dan min 3 nanti yang ini ya, dicek apakah ada yang lebih kecil daripada min 6. Kalau ya, min 3-nya dia dipindah ke sini ya. Nah, untuk lebih detailnya algoritmanya nanti kurang lebih seperti ini. Quicksort adalah algoritma yang cepat dengan pemilihan nilai tengah yang efisien ya. Nah, nilai tengahnya nanti kurang lebih seperti itu. Konsep dasarnya adalah pembagian data menjadi partisi-partisi dan pengurutan pada setiap partisi. Seperti merge sort tadi ya, cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini untuk merge sort ya. Oke, untuk quicksort ya. Quicksort programnya terlihat lebih sederhana ya. Kita buat fungsi quicksort ya, tapi nanti ini sama, nanti kita akan ini ya. Nah, ini akan ini ya, memecah dan menggabungkan ya, hampir-hampir mirip ya. Yang pertama kita buat pivot dulu ya. Pivotnya adalah array ke 0-nya dulu ya. Kemudian left-nya adalah sama dengan rect ya, dengan ini ya. Ini dimulai dari array kosong ya. Kemudian di sini dilakukan perulangan ya, dari i sama dengan 1 ya, akan diulang terus selama i-nya lebih kecil daripada penghitungan dari count array ini ya, dengan i++ ya. Jika array ke i lebih kecil daripada pivotnya adalah array ke 0 ya, maka left-nya diisi dengan array ke i. Tapi jika lebih besar ya, maka right-nya diisi dengan array ke i-nya. Nah, jadi nanti kita mau mengisi yang left atau yang right ya. Kemudian di bagian terakhir kita jalankan array merge ya, dari quicksort left tadi ya. Quicksortnya ini menjalankan di sini menjalankan rekursi juga ya. Quicksort left ya, koma pivot dan koma quicksort right ya. Nah, ini pivotnya adalah nilai yang kita dapatkan dari array ke 0 tadi ya. Kemudian coba dijalankan ya, bagaimana hasilnya. Kita lihat di sini untuk yang quicksort. Nah, hasilnya kurang lebih sama. Jadi yang paling efektif saya kira yang quicksort ini ya, bisa mengelola data jumlah besar, tapi kode programnya juga cukup simpel ya, cukup mudah dipahami, sehingga nanti kalau kita mau memodifikasi sesuai dengan kasus-kasus yang kita hadapi itu nanti lebih mudah lah ya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Di sini ada penjelasan tambahan. Dalam contoh ini kita memiliki fungsi quicksort yang mengimplementasikan algoritma quicksort ya. Quicksort memilih elemen pivot. Dalam contoh ini elemen yang pertama, membagi data menjadi 2 partisi yaitu kiri dan kanan. Berdasarkan elemen pivot dan kemudian mengurutkan kedua partisi tersebut secara terpisah ya. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses quicksort. Kita dapat mengganti data dalam array data tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Algoritma quicksort sangat efisien dan cocok mengurutkan data dalam jumlah besar seperti yang disebutkan dalam konsepnya ya. Baik, saya kira demikian ya materi perkuliahan kita kali ini, yaitu mengenai algoritma sorting ya dalam bahasa pemrograman PHP menggunakan berbagai metode tadi ya. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis algoritma sorting ini ya, diharapkan kita dapat mengimplementasikannya dalam pemrograman PHP untuk menyelesaikan berbagai tugas pengurutan data.
Nah, materi kita sudah selesai ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.